There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat dan dalam perlindungan ya. Hari ini aku mau sharing lagi nih tentang keseharianku, tapi sambil aku cerita ya. Teman-teman, gimana kalian yang mengalami sakit lambung dan gangguan kecemasan? Semoga tetap semangat ya. Karena itu yang terus aku tanamkan ke dalam pikiranku selama aku mengalami sakit kecemasan pastinya ya teman-teman, gangguan kecemasan maksudnya. Aku berusaha untuk semangat buat sembuh, semangat buat apa teman-teman, gak lagi mengeluh gitu ya, pokoknya semangat pastinya teman-teman. Karena kalau udah kendor semangatnya itu pasti akan muncul lagi berbagai macam keluhan. Dan aku juga mau mengingatkan nih buat teman-teman, kalau misalnya kalian mengalami sakit lambung ataupun gangguan kecemasan, yang pertama kali dilakukan itu sebenarnya kita konsultasi ke dokter dulu ya teman-teman. Karena kita tidak boleh juga ya mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman. Dan aku juga gak mau sampai memberi saran ataupun membalas komentar kalian itu dengan salah gitu loh teman-teman, keliru. Takutnya kalian itu mengalami ada sakit yang lain juga gitu loh teman-teman. Jadi harus kalian pastikan dulu gitu ya, pastikan dulu ke dokter. Kalau misalnya kalian memang udah didiagnosa memang kalian itu sakitnya sakit berhubungan dengan pencernaan ya, sakit lambung, dan kalian juga mengalami gangguan kecemasan, kalian boleh tanya ya di kolom komentarku. Aku pasti akan jawab semampuku, sepengetahuanku gitu teman-teman, sepengalamanku. Karena jujur aku juga belum pernah ya konsultasi ke dokter ahli jiwa. Karena kalau untuk gangguan kecemasanku itu aku sendiri itu aku tahu sendiri gitu loh teman-teman. Karena aku kebanyakan nonton dulunya ya, nonton YouTube. Dan aku buka Google, kemudian aku juga pernah ya dulu kerjanya di rumah sakit, meskipun itu bukan di bagian langsung pelayanan kesehatannya ataupun melayani pasien gitu ya, tapi aku pernah kerja di rumah sakit gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku dapat shiftnya di malam hari itu aku lebih sering kambuh ya teman-teman, kecemasannya, kemudian asam lambungku sering naik gitu. Jadi kalau udah naik biasanya aku tahan dulu tuh, tapi di subuh harinya baru aku konsul ke dokter IGD. Nanti dokter IGD akan memberikan diagnosa, kemudian akan memberi resep obat. Jadi aku tahu dari dokter IGD gitu teman-teman. Karena aku itu diresepkan obatnya obat pelapis dinding lambung, kemudian diresepkan obat lambung. Itu juga obatnya nggak pernah aku minum sampai habis ya teman-teman. Dan aku herannya dulu karena aku terlalu gangguan kecemasanku itu terlalu parah, untuk minum obat itu aku ada perasaan takut gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa aku takut gitu ya. Jadi kalau udah aku minum sedikit aku nggak berani minum lagi gitu teman-teman. Jadi kebiasaanku itu ya seperti itu. Kalau misalnya aku lambungnya itu udah kumat, aku cek lagi itu aku makannya gimana gitu ya. Terus aku berusaha memperbaiki pola makanku, mengaturnya gitu ya teman-teman. Kemudian tidurnya juga, istirahat malam itu jangan terlalu malam. Tapi kalau pada saat dapat kerjanya di shift malam itu kan susah ya teman-teman. Jadi pasti tidurnya itu kan nggak tentu gitu ya. Yang pasti sih memang nggak tidur sebenarnya ya, karena sambil jaga malam gitu. Terus kalau misalnya untuk gangguan kecemasannya itu aku belum pernah didiagnosa dari dokter teman-teman. Itu sebenarnya juga aku mendiagnosa diri sendiri sebenarnya ya. Karena aku sakit kecemasan, terus aku pernah juga sih cerita dengan dokter di IGD ya. Dokter bilang sih aku cemasnya itu terlalu tinggi gitu tuh teman-teman. Kalau apa-apa itu aku panik gitu ya, terlalu panik lah pokoknya.
dokter menyarankan sih ya jangan terlalu cemas gitu ya teman-teman. Tapi aku belum pernah minum obat dari dokter kesehatan jiwa gitu teman-teman. Aku tuh nggak berani, atau mungkin dulu aku malu sih teman-teman. Karena aku kerja di rumah sakit, terus aku tuh malu gitu loh teman-teman. Ada rasa malu juga mau konsultasi ke dokter kesehatan jiwa. Sebenarnya nyesal juga teman-teman kenapa dulu aku harus malu gitu ya. Padahal kan itu nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu ragu, kalian itu sakit apa gitu ya, kalian cek dulu. Terus kalau misalnya kalian udah tahu, benar-benar udah yakin kalian itu memang mengalami sakit yang sama seperti aku, kalian boleh cerita gitu ya. Kalian juga boleh bertanya di kolom komentarku. Jadi kalian boleh minta apa ya, kayak biasanya kan kalau kita bertanya dengan orang yang udah pernah mengalami itu kan kita rasanya tuh lebih ini loh teman-teman, lebih merasa ringan gitu ya. Pikiran kita jadi oh iya ternyata dia juga mengalami hal yang sama loh dengan aku dan dia udah sembuh gitu. Atau paling tidak dia orang yang kita tanya itu udah bisa mengontrol kecemasannya, mengelola kecemasannya gitu loh teman-teman. Karena aku memang belum sembuh yang total, yang benar-benar sembuh gitu teman-teman. Dan dari pertama aku buat video juga aku belum pernah bilang kalau aku itu sembuh total ya. Aku itu udah berkurang gitu loh cemasnya teman-teman. Nggak pernah lagi yang sampai cemas banget gitu. Aku pernah cemas tapi sesekali gitu. Dan kalau dengan lambungku aku udah lumayan jarang ya mengalami perih gitu ya di lambungku. Karena aku memang mengatur pola makan, cuman makan makanan yang memicu lambung naik itu, asam lambung naik itu sebenarnya aku konsumsi, aku masih makan yang pedas, asam dan berlemak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian memang benar-benar ingin sembuh total gitu ya, dijaga pola makannya, pola pikirnya, sama pola hidup gitu loh teman-teman. Karena itu yang membuat kita jadi sembuh gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal baik dari aku, kalian boleh ikuti. Ada hal yang tidak baik atau kurang baik, kalian jangan ikuti gitu teman-teman. Karena itu tergantung dari kita ya, tergantung dari pikiran kita sendiri gitu teman-teman, tergantung dari kita maunya gimana kesehatan kita gitu ya. Terlebih lagi dengan pikiran gitu ya. Kalau kecemasan ini kan benar-benar berhubungan dengan pikiran ya teman-teman. Nggak hanya berfokus pada bukan faktornya hanya karena satu faktor, ada banyak faktor yang bisa membuat kita itu jadi mengalami gangguan gitu ya teman-teman, gangguan kecemasan. Kalau aku bilangnya gangguan sih ya, karena kalau aku mau bilang anxiety atau sampai psikosomatis, aku sendiri belum pernah belajar tentang hal itu dan aku juga belum pernah didiagnosa itu oleh dokter gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya aku itu jawab pertanyaan kalian itu kurang memuaskan, aku minta maaf sekali lagi ya teman-teman. Karena aku memang sesuai dengan pengalamanku, aku menjawab setiap pertanyaan kalian. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih buat dukungan kalian, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Bye. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon.